berprinsip kalau buku itu investasi. Support kami untuk mengembangkan minat bakat anak adalah salah satunya pemilihan sekolah. Salah satunya ini pemilihan Kreativa yang juga memang dipilih oleh anaknya sendiri ya. Di sekolah ini yang saya suka itu semua programnya berkesinambungan dan terpantau. Dan kami orang tua diundang untuk berdiskusi dengan wali kelasnya bagaimana goals mereka gitu, minat mereka apa yang ingin dicapai di semester itu, dan kemudian ada dokumen yang memantaunya, kemudian di akhir semester kita melihat sejauh mana perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreativa Parents Corner, program yang menghadirkan cerita inspiratif dari orang tua siswa sekolah Kreativa, karena cerita mereka inspirasi untuk kita semua. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai peran orang tua dalam menggali dan mengembangkan potensi minat bakat anak-anak. Sekolah Kreativa yang memiliki tagline Leadership School with Islamic Values dan merupakan sekolah inklusi berbasis minat dan bakat, juga mengembangkan dan mendukung program-program untuk pengembangan minat bakat. Dan hari ini kita sudah hadirkan tamu spesial, kita kedatangan tamu spesial yang akan kita hadirkan sama-sama di Kreativa Parents Corner. Beliau adalah Ibu Lydia. Bu Lydia ini orang tua siswa dari Kanaya dan Ara, siswa SMP Kreativa kelas 9 dan kelas 7. Assalamualaikum Bunda Kanaya. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga udah nggak sabar nih Bun, ingin mendengar cerita inspirasi dari Bunda Kanaya. Boleh dong cerita sedikit Bun tentang Kanaya dan Ara. Kanaya dan Ara nih apa saja sih minat dan bakat mereka gitu, dan apakah orang tua sudah menyadari bakat dan minat Ananda begitu Bun? Untuk Ayah dan Ara, sampai saat ini sih kami, ayahnya dan saya itu belum sampai pada kesimpulan kalau minat dan bakatnya adalah A atau B gitu. Jadi kami masih memberikan beragam kegiatan untuk bekal mereka nanti mengasah minat dan bakatnya. Tapi yang memang agak terlihat menonjol gitu untuk Ayah itu memang terkait literasi ya, baik public speakingnya gitu, bagaimana storytelling dia, bagaimana menganalisa sesuatu, bagaimana merencanakan sesuatu, menulis dan lain-lain. Sedangkan untuk Ara, dia lebih ke kegiatan outdoor, fisik, olahraga gitu, sejauh ini. Tapi kami masih terus memberikan berbagai macam kegiatan. Oke. Wah, menarik sekali ya Bun. Nah, sejak kapan sih Bunda dan Ayah menyadari minat bakat Ananda? Atau misalnya memang Ananda sendiri sudah menyadarinya begitu? Kalau anak-anak sih dari kecil, kalau Ayah dari kecil ya gitu, memang kelihatan tuh dari kecil, karena kami tuh memang berprinsip kalau buku tuh investasi. Jadi kami kenalkan buku walaupun mereka belum mulai berjalan sudah kenal buku. Nah, Ayah ini memang sudah kelihatan dengan bagaimana dia mengarrange acara, menerjemahkan misalnya dari film, terus dia bikin drama gitu, ngajak temen-temennya gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang memang sering kelihatan dari kecil, dari TK bahkan. Nah, jadi dia suka bikin lomba-lomba di rumah gitu. Terus kayak adaptasi walaupun dari film Ipin Upin, dia bikin drama dan ngajak tetangga, anak-anak tetangga melatihnya, kemudian mau mengadakan pentas kecil, pentas mini. Nah, kami orang tua itu mensupport, jadi kita kasih fasilitas, kita sediakan misalnya alat gambar untuk lombanya, hadiahnya, tempat-tempatnya gitu. Kalau untuk drama juga kita kasih panggung kecil, kita undang orang tua tetangga gitu, kita nonton sama-sama untuk mengapresiasi anak-anak ini gitu. Itu yang Ayah. Kalau Ara memang dari kecil tuh nggak bisa diem ya Bu ya, jadi memang kita kasih banyak kegiatan yang menghabiskan fisiknya gitu, energinya gitu. Nah, itu yang kami berikan gitu. Jadi kita kasih semua yang kelihatan tuh, kita coba cari kegiatan-kegiatan di luar, kita daftar, ikut, gabung, atau kalau nggak ada ya kita bikin kegiatan sendiri. Wah, menarik ya Bun ya. Dan Masya Allah supporting orang tua gitu ya, supporting sistem dan dukungan orang tua dalam hal ini dalam mengembangkan minat
anak-anak gitu ya, bakatnya dan lain sebagainya. Nah, yang tadi Bunda sampaikan kan memang sangat penting ya, peran orang tua dalam hal ini untuk pengembangan minat bakat gitu kan. Tak kalah penting juga dengan peran dari sekolah gitu kan. Nah, yang Bunda rasakan pengalaman Ananda di sekolah apa sih yang mendukung gitu ya dan menggali minat bakat mereka gitu, kegiatan-kegiatan dan program yang diselenggarakan di sekolah. Jadi sebelum ke situ ya, Mm-mm. jadi support kami untuk mengembangkan minat bakat anak adalah salah satunya pemilihan sekolah gitu. Jadi kami mencari sekolah yang memang eh, fokus juga mendukung untuk menggali potensi anak-anak gitu. Nah, salah satunya ini pemilihan Kreativa yang juga memang dipilih oleh anaknya sendiri ya, karena kami survei ke beberapa sekolah. Di sekolah ini yang saya suka itu semua programnya berkesinambungan dan terpantau. Jadi dari mulai ada PSTC, Parent Student Teacher Conference gitu, di Conference. mana siswa anak-anak kami dan kami orang tua diundang untuk berdiskusi dengan wali kelasnya bagaimana goals mereka gitu, minat mereka apa yang ingin dicapai di semester itu, dan kemudian ada dokumen yang memantaunya, kemudian di akhir semester kita melihat sejauh mana perkembangannya. Nah, kegiatan lain yang menurut saya, buat kami ya, saya dan ayahnya itu merasa adalah bekal untuk anak-anak dan sangat penting buat mengasah potensi dan minat dan bakat anak itu di Leadership Day. Karena di situ anak-anak betul-betul dari mulai ide, perencanaan, memilih panitia, bagaimana mereka berperan di sebelah mana, sampai pelaksanaan itu mereka semua yang melaksanakan, walaupun ada peran sekolah dan orang tua walaupun sedikit-sedikit gitu. Nah, di situ kan mereka diberi kepercayaan, mereka benar-benar mengasah bagaimana mengelola emosinya, bagaimana mereka berperan sangat aktif di situ. Menarik ya Bun, dan seru sepertinya gitu ya. Nah, kira-kira tadi kan juga disampaikan bahwa kegiatan Leadership Day ya, Leadership Day. Nah, yang Bunda rasakan mungkin juga karena ya bercerita gitu ya sama Bunda. Proses apa sih yang sangat dia nikmati gitu ya, yang dia enjoy di dalamnya, kemudian sampai dia dapat menyelenggarakan bersama teman-temannya tentunya ya, dia sampai dapat menyelenggarakan acara Leadership Day. Eh, buat Ayah, karena dua-duanya kan jadi panitia ya Jadi Bu ya. panitia, betul. Jadi Ara ini termasuk salah satu PJ kelas 7, satu-satunya PJ kelas 7. Nah, kalau Ayah kebetulan jadi ketua pelaksananya. Nah, kalau dari cerita anak-anak, proses nya itu nggak hanya suka, karena dari proses panjang ini mereka bercerita bagaimana mereka kesal, bagaimana mereka frustasi, bagaimana mereka sedih gitu, dan bagaimana mereka bahagia dan bangga dengan diri sendiri ketika semuanya sudah selesai, terutama dengan mengundang berbagai sekolah itu ya Bu, mengundang berbagai sekolah untuk sama-sama melakukan pergerakan untuk literasi, dan ternyata sampai saat ini gerakan itu masih terus berlanjut. Berjalan. Dan bahkan mereka sekarang sedang proses membuat buku bersama ya. Wah, Masya Allah. Nah, proses-proses itu yang buat kami itu pelajaran berharga, karena nggak semua anak-anak diberikan kepercayaan sebegitu besarnya oleh sekolah untuk mengelola satu kegiatan, bahkan untuk budget, dana, bagaimana mereka harus memilah, bagaimana harus mencari sumber dana, karena budget yang diberikan sekolah itu menurut mereka tidak cukup untuk ide yang mereka gaungkan gitu. Nah, itu proses-proses ketika mereka harus mengelola emosi ketika semua kepanitiaan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, itu kan perjalanan berharga ya Bu ya. Terus bagaimana dia, misalnya Ayah sebagai ketua pelaksana itu harus menyampaikan kepada teman-temannya apa yang harus dilakukan dengan baik gitu, terus harus mensupport teman-temannya ketika H-min berapa itu ternyata budgetnya belum sampai gitu Bu. Itu proses besar banget, karena kalau saya sendiri merasakan itu mungkin sudah agak-agak besar ya, dan itu bekal yang cukup berharga gitu buat anak-anak. Baik. Nah, ini yang diceritakan menarik ya, karena
anak-anak mereka menikmati prosesnya dan merasakan proses, karena rasanya juga pasti akan beda-beda ya Bun ya. Iya, iya, rasanya beda-beda. Rasanya beda-beda karena apa namanya semua dirasakan, tapi mereka apa namanya mampu dan selesai gitu ya pada prosesnya menjalankan itu. Nah, selain tadi yang diceritakan mengenai Leadership Day ya, Leadership Day, apalagi yang mungkin Bunda Kanaya rasakan bisa menggali dan mengembangkan potensi dan minat bakat mereka? Selain Leadership Day yang mereka punya peran masing-masing itu kan berganti-ganti ya tiap tahun. Ada juga satu kegiatan yang individu kayak PJBL mungkin ya Bu ya. Oh Itu iya yang betul-betul. project individu masing-masing. Kita tuh sempat ada project PJBL grup kelompok dan ada PJBL individu. Nah, yang untuk individu ini kan anak-anak betul-betul terserah nih mau milih project apa gitu sesuai minatnya masing-masing. Terus mereka mengerjakannya, kemudian presentasi dan menghasilkan produk kalau misalnya mereka bikin produk. Itu juga salah satu hal yang penting ya untuk proses pencarian minat dan bakat mereka gitu karena kan anak-anak ini masih dalam proses ya. Kalau di proyek PJBL ini berarti kan mereka ada yang individu, ada yang kelompok ya Bun ya. Nah, mengenai proyek PJBL ini sebetulnya menurut Bunda Kanaya nih ini akan mengerucutkan minat dan bakat mereka tidak sih? Karena dengan tema tadi yang diusung misalnya ini dibebaskan saja gitu kan. Mereka mau mengambil proyek apa sesuai dengan minat bakat mereka. Oh iya Bu, jadi tadi apakah mengkerucutkan? Iya, karena dengan mereka mencoba ya, mencobanya betul-betul mencoba ya, menggali betul-betul menggali gitu. Kemudian mereka mempresentasikan dan menghasilkan produknya, melihat respon orang itu bisa makin menguatkan minat mana sebetulnya yang mereka inginkan gitu, atau yang mereka miliki gitu. Karena dari setiap tahun itu kan berbeda. Misalnya kalau anak-anak saya kayak Ayah gitu yang udah 3 kali melaksanakan PJBL dan 1 kali PJBL kelompok itu kan coba proyek-proyek yang berbeda-beda tema gitu. Mulai dari waktu itu dia bikin rekaman suara untuk anak tunanetra gitu menceritakan buku. Terus yang kedua dia bikin baju, bikin vest dari tenun. Terus yang ketiga itu proyek sosial gitu kan, dia mengajar. Nah itu 3 hal yang berbeda yang bikin hasanah dia makin banyak, makin beragam dan bisa makin menetapkan hati sebenarnya dia pengen kemana gitu. Kalau adiknya, kalau untuk di SMP memang baru 1 kali gitu dia bikin robot gitu waktu itu. Nah itu juga yang karena adiknya ini kan masih galau, bukan masih galau, dia masih kadang-kadang minat apa, kadang-kadang minat apa. Nah ini fasilitas-fasilitas atau support sekolah yang memberikan ruang untuk anak mencoba berbagai hal ini yang menurut saya yang paling tepat gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngasih ini kegiatannya ini aja gitu atau minatnya ini aja gitu karena mereka memang masih harus diberi berbagai hal. Saya tertarik ya Bun tadi dengan karena Kanaya kan berarti sudah menjalani beberapa proyek ya. Jadi hasanahnya gitu ya atau ragam bakatnya. Nah, berkaitan dengan ragam gitu, ragam minat bakat yang dirasakan sendiri oleh Bunda Kanaya sebagai orang tua dibuka seberapa banyak gitu di sekolah Kreativa? Yang pasti kesempatannya itu ya Bu ya, kesempatan dari sekolah untuk itu, terus kepercayaan dari sekolah kepada anaknya sendiri, gitu, terus membuka diskusi dengan anaknya gitu, karena walaupun proyek-proyek ini semuanya diserahkan kepada anak, tapi juga tetap terpantau oleh gurunya, jadi tetap ada diskusi bagaimana mengarahkan. Nah, karena guru-guru juga di sekolah kan melihat nih anaknya mungkin ada kelebihan apa atau minatnya kemana atau juga malah sengaja diberikan kegiatan yang benar-benar bukan bidangnya yang biasa gitu. Nah itu yang saya suka karena saya melihat beberapa orang tiba-tiba yang tadinya nggak bisa ngomong di depan umum dipaksa untuk dikasih tugas misalnya proyeknya yang harus ngomong di depan publik gitu. Nah, itu kan sebenarnya memicu dan mengasah gitu. Jadi ya terima kasih buat sekolah ya, terutama guru-gurunya gitu yang betul-betul mendampingi anak-anak itu karena tidak hanya memberikan tugas atau saja gitu, tapi mereka tuh juga
dipantau secara individu ya, pendekatannya personal. Pendekatannya personal juga Iya, ya, dan pendekatan mereka personal. jadi tertantang ya gitu ya. Jadi banyak Hmm. challenge ya yang sebetulnya mereka juga kadang tidak minati atau bukan merupakan bidang Iya, mereka begitu ya ya karena mungkin belum kira-kira. tahu Iya, ya, tapi ketika dibukakan terus ternyata menyenangkan juga ya, kan bisa kayak gitu. Anak-anak kan kadang-kadang belum mencoba udah nggak mau. nggak mau. Wah, Masya Allah ya Bun, dari cerita Bunda Kanaya, apa namanya, dan pengalaman dan perasaannya di Sekolah Kreativa. Memang Sekolah Kreativa berkomitmen untuk mengembangkan dan menggali potensi minat bakat anak-anak. Kami juga percaya dan yakin bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing, mempunyai minat bakat dan keunikan masing-masing. Dan mereka jenius di masing-masing bidangnya. Setelah tadi cerita Bunda Kanaya, menceritakan sistem pendidikan di sekolah Kreativa, apa sih pesan Bunda mungkin yang ingin Bunda sampaikan kepada orang tua gitu ya, yang ingin juga mengembangkan minat dan bakat Ananda di level usia sekolah begitu. Eh, Pertama mungkin memberikan beragam kegiatan ya dari sejak kecil gitu untuk anak-anak, mengembangkan berbagai tema, berbagai kegiatan untuk anak-anak. Nah, selain itu juga untuk yang usia sekolah tentu pemilihan sekolah ya. Kalau saya karena sudah merasakan di Kreativa, saya merekomendasikan Kreativa untuk orang tua yang mencari sekolah yang menunjang potensi minat bakat anak gitu. Tapi kalau ingin lebih pastinya gitu, kalau iklan kan sekolah lain juga Hmm. banyak ya Bu ya, yang Mm-mm. tagline-nya memang mengembangkan minat bakat anak. Itu coba datang ke berbagai kegiatan SMP Kreativa terutama ya, Leadership Day. Nah, mau di SD mau di SMP itu akan memperlihatkan bagaimana anak-anak berperan masing-masing, mengambil peran masing-masing, bertugas, bagaimana anak-anak berusaha untuk menjalani kegiatan itu sampai selesai gitu. Bagaimana acaranya yang kalau di SMP yang tidak sempurna, tapi menurut saya itu sempurna ya, dengan yang dilaksanakan, dirancang dan dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Nanti mungkin ayah dan bunda bisa bertanya langsung atau melihat langsung gitu. Itu semua anak-anak loh yang bikin. Tuh. Iya, terima kasih Bunda Aya. Ini pesannya ini ya, apa namanya, bisa bisa jadi pencerahan ya untuk para orang tua begitu. Dan terima kasih banyak juga sudah menceritakan inspirasi dan pengalamannya Bunda Kanaya dan Ara, dan pasti menjadi cerita inspirasi untuk kita semua. Dan semoga juga Kanaya dan Ara sukses dan terus berkembang gitu Amin. ya di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah Kreatizen, kita sudah mendengarkan cerita inspiratif dari Ibu Lydia, Bunda Kanaya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan ikuti akun media sosial Sekolah Kreativa. Sampai jumpa di Kreativa Parents Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.